Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Nah, di sini ada 3 kata dari kata limit, fungsi, dan aljabar. Nah, limit itu adalah dalam matematika. Limit ini dalam matematika artinya mendekati. Nah, jadi limit ini artinya mendekati. Dalam matematika. Jadi kata limit ini adalah mendekati. Mungkin dalam bahasa Indonesia atau dalam ilmu lain limit ini adalah mungkin batasan gitu ya. Tetapi dalam matematika itu mendekati, atau bahasa kita itu mungkin kira-kira gitu. Kemudian kata fungsi. Nah, fungsi itu adalah relasi atau hubungan antara setiap elemen himpunan domain dengan elemen himpunan lain, kodomain. Secara sederhana, fungsi memetakan setiap input masukan dan suatu output. Jadi fungsi itu biasanya ada fungsi fx gitu ya, ax plus b. Ini dalam konsep matematika. Gitu. Mungkin kalau dalam kehidupan kita ya fungsi itu kayak misalnya kita makan buah-buahan, nah fungsinya itu adalah vitamin. Nah, buah-buahan menghasilkan vitamin. Nah, dari itu kan ada input dan outputnya. Kemudian kata aljabar. Nah, di sini aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari simbol. Ketika ada masalah, kita bisa menggunakan simbol-simbol. Misalnya ketika kita makan, misalnya ada makan apel sama makan mangga. Nah, apelnya kita bisa lambangkan X dan mangganya kita lambangkan Y. Nah, itulah aljabar. Misalnya aljabar itu bentuknya AX tambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadi ini bentuk umum aljabar biasanya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, konsep konsep limit fungsi aljabar itu seperti ini. Misalnya ada pergerakan suatu nilai. Nah, ketika suatu nilai ini mendekati, nah ini ini adalah konsep limit aljabar. Atau misalnya di lampu merah itu kan ada mobil. Ini nggak mau nyala. Nah, di lampu merah itu kan ada perlambatan mobil. Nah, perlambatan mobil itu kan ketika mobil itu melambat, maka dia akan mencapai titik 0 atau berhenti. Nah, di situ ada namanya mendekati. Mungkin dalam konsep lain banyak lah, misalnya ketika kita membuat teh misalnya. Nah, itu kan kita menakar gula. Nah, gulanya itu kita bisa pakai kira-kira. Nah, itu itu adalah limit fungsi aljabar dalam konsep sehari-hari. Atau misalnya kita menentukan jarak antar rumah ke tempat sekolah misalnya. Kan misalnya kita bisa kira-kira gitu ya. Nah, itu adalah konsepnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya. Secara umum, artinya limit fungsi aljabar itu adalah nilai yang mendekati oleh suatu fungsi saat variabel mendekati suatu bilangan tertentu. Nah, ini adalah pengertian dari limit fungsi aljabar secara umum. Jadi, limit fungsi aljabar adalah nilai yang mendekati suatu fungsi saat variabel mendekati suatu bilangan tertentu. Jadi, limit fungsi aljabar ini akan memecahkan masalah di fungsi aljabar, yang mana di fungsi aljabar itu nanti akan ada beberapa bagian yang limit fungsi aljabarnya itu tidak akan bisa menyelesaikan. Oke. Secara matematika, limit fungsi aljabar itu adalah X mendekati A pada fungsi, maka hasilnya adalah L. Jadi seperti ini misalnya. Nah, ketika misalnya ada fungsinya seperti ini. Misalnya 5 per X dikurang 2. Nah, ketika kita masukkan, ini masih dalam fungsi, ini fungsi, namanya fungsi aljabar. Nah, ini fungsi aljabar. Ketika kita tulis seperti ini, fungsi aljabarnya adalah 5 per X kurang 2. Ketika fungsinya kita tulis 1, maka hasilnya adalah
5 per negatif 1. Hasilnya negatif 5. Nah, hasilnya negatif 5. Ketika fungsinya ini 2, kita ambil fungsinya 2, maka hasilnya adalah 2 dikurang 2 sama dengan 5 per 0 sama dengan, nah 5 dibagi 0 itu maka hasilnya adalah dalam hitungan matematika itu tidak terdefinisi. Nah, ini artinya tidak bisa di fungsi aljabar melakukannya. Tetapi ketika kita masukkan ke limit fungsi aljabar, nah jadi bentuknya seperti ini, limit X mendekati 2 pada 5 per X dikurang 2, maka nah ini kita bisa substitusikan. Tapi kita ambil dulu teorinya, jadi adalah mendekati. Nah, mendekati. Di sini ada 2. Siapa yang paling mendekati 2? Yaitu 1,9999. Atau di sebelahnya yaitu 2,0000 sampai 1. Artinya 2 ini kita bisa ubah menjadi 1,99. Nah, jadinya seperti ini, 5 per 1,99 tak hingga dikurang 2, maka hasilnya adalah 5 per berapa? Negatif 0, titik. Nah, kan 0, titik. Nah, atau misalnya 2,01. Nah, ini 2,01. Kita bisa ambil ini 5 dibagi 2,00001 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 5 per 9. Tadi ya. Ini 5 per 0,00001. Nah, di sini kan ada 2 nih. Bisa kita pakai 1,99 atau 2,001. Nah, sehingga yang paling mudah di sini ini ya. Jadinya kalau misalnya ini limit X mendekati 2, 5 per X dikurang 2. Nah, kita ambil 2-nya ini. Kita ambil 2 karena yang paling mendekati 2 adalah 2. Jadinya 5, 2 dikurang 2 sama dengan 5 dibagi 0. Nah, nilai 0-nya tadi ini kita ambil 5 dibagi 0 kan tidak bisa nih tak terdivisi. Tetapi kalau 2-nya ini kita mundurkan sedikit, yaitu 1,99 atau 2,001, maka artinya 5 ini bisa dibagi oleh 0,001 atau negatif 0 sekian-sekian gitu ya. Maka hasilnya adalah 5 dibagi 0 dalam limit itu hasilnya adalah tak hingga. Nah, jadi hasilnya adalah tak hingga. Gitu. Nah, dalam fungsi aljabar itu tidak bisa menyelesaikan, hasilnya tak terdefinisi, atau kalau kita hitung di kalkulator maka hasilnya error. Tetapi dalam limit fungsi aljabar kita bisa menyelesaikannya, yaitu hasilnya adalah tak hingga. Oke, kita lanjut lagi. Nah, bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar? Baik, cara menyelesaikan limit fungsi aljabar itu sebenarnya ada beberapa cara, yaitu dengan substitusi langsung, asal tidak menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, apa bentuk tak tentu nanti kita akan menyelesaikannya, kita akan jelaskan. Kemudian pemfaktoran. Nah, pemfaktoran ini kalau bentuknya tak tentu yaitu 0 per 0. Ada lagi yaitu dengan perkalian sekawan. Nah, kemudian ada alternatif yaitu aturan Hospital. Jika sudah memahami turunan. Nah, nanti kita akan belajar ini juga. Ini adalah cara alternatif. Cara utamanya ada 3 di sini, substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan. Baik, kita akan membahas tentang substitusi terlebih dahulu.
Nah, metode substitusi langsung dalam limit fungsi aljabar. Metode substitusi langsung digunakan untuk mencari nilai limit dengan menggunakan variabel X dengan nilai yang mendekati. Langkah-langkah substitusi nilai X langsung ke dalam fungsi. Evaluasi hasilnya. Jika angka biasa, itulah nilainya. Nah, berarti kalau angka biasa itu adalah nilai limitnya. Tetapi kalau bentuknya tak tentu, nah ini tak tentu, 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, maka metode yang digunakan itu faktorisasi, perkalian sekawan, atau alternatifnya aturan L'Hopital. Baik, sudah kita bahas tadi, ketika dia angka, nah ketika dia angka pada limit fungsi aljabar, anggaplah misalnya A itu adalah anggota bilangan real. Anggota bilangan real. Ketika A itu dibagi, ini dalam konsep limit lah, konsep limit. Nah, ketika A itu dibagi oleh 0, A bagi 0, maka hasilnya adalah tak hingga. Karena tadi kan hasil 0-nya itu kan kita bisa cari pendekatan yang lain. Ketika 0 dibagi oleh A, 0 dibagi A berapa hasilnya? Ya 0, gitu. Ini konsepnya. Kemudian, kalau tak hingga dibagi oleh A, maka hasilnya tak hingga. Tapi kalau A dibagi tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Nah, di sini ada lagi, kalau negatif A dibagi 0, maka hasilnya adalah negatif tak hingga. Karena nilainya di sini negatif. Gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh untuk metode substitusi. Jadi, metode substitusi itu harus bentuknya tidak tak tentu ya. Harus bentuk tentu. Kita lanjut. Baik, sekarang kita akan membahas tentang soalnya. Untuk contoh 1, limit X mendekati 2, fungsinya 3X plus 5. Nah, ini tinggal kita substitusi saja. Ini X-nya mendekati 2. Berarti ini tinggal kita ganti X-nya menjadi 2. 3 kali 5, 6. Tambah 5 dapatnya 11. Ya, selesai ini hasilnya. Lanjut. X mendekati negatif 2. 5X plus 7. Jadinya 5 dikurang 2 ditambah 7. Negatif 10. 5 kali negatif 2 ditambah 7. Negatif 10 tambah 7, utang 10, bayar 7. Jadinya adalah negatif 3. Sekarang ini fungsinya seperti ini pecahan. X sama dengan 1. X pangkat 3 ditambah 2X dikurang 3 per X plus 2. Tinggal kita substitusikan. 1 pangkat 3, 2 dikali 1, dikurang 3. 1, X-nya kita ganti dengan 1 ditambah 2. Nah, intinya di sini kita lihat variabel X ya. Kalau 3 ini konstanta, dia tidak ada X-nya. 1 pangkat 3, 1. 2 kali 1, 2. Dikurang 3. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 2, 3. Dikurang 3 per 3. 3 kurang 3, 0 bagi 3. 0 bagi 3, 0. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke contoh selanjutnya. X mendekati 2, limit X mendekati 2, X kuadrat ditambah 3X dikurang 4 per X tambah 1. 2 pangkat 2 dikurang 3, tambah 3 kali 2 dikurang 4. 2 ditambah 1. Nah, X-nya 2 nih ya. 2 pangkat 2, 4 plus 6 dikurang 4 dibagi 3. 4 tambah 6, 10 dikurang 4, 6. 6 dibagi 3 dapatnya 2. Hasilnya adalah 2. Lanjut. X mendekati 2. 5 per X kurang 2 pangkat 2. 5. 2 kurang 2 pangkat 2. 5 per 4, Karena 4 ya 0 ya.
5, 2 kurang 2, 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 ya 0. 5 dibagi 0 ya hasilnya adalah tak hingga. Oke, lanjut. Ini sama kayaknya ini 3. Kita ganti dengan ini, X-nya kita ganti dengan 3 dikurang 3. Jadinya 6 per 0 sama dengan tak hingga juga hasilnya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh selanjutnya. Baik. X mendekati 5, limit X mendekati 5, X kurang 5, X kuadrat tambah 3. X kurang 5 per X kuadrat tambah 3. 5 kurang 5, 5 kuadrat ditambah 3. 5 kurang 5, 0. 5 kuadrat 25 ditambah 3. 0 dibagi 28. Hasilnya adalah 0. Lanjut. X mendekati 4. Limit X mendekati 4. 4 dikurang 4 per 4 pangkat 2 ditambah 2 kali 4 ditambah 5. 4 kurang 4, 0. 4 pangkat 2, 16 plus 8 plus 5. Hasilnya adalah 0 per 29. 0 dibagi apapun ya hasilnya 0. Oke, demikian untuk contohnya. Nah, contohnya seperti ini tadi ya. Jadi hasilnya variatif, tergantung dengan fungsinya. Jadi ada fungsi seperti ini, ada juga fungsinya seperti ini. Yang jelas untuk X-nya kita perhatikan di mana letak X, kita substitusikan. Nah, seperti ini kan tidak ada X-nya, jadi tidak ada substitusinya. Yang ini ada X-nya, kita substitusikan. Baik, demikian untuk video kali ini. Untuk pengertian limit dan metode substitusi. Mudah-mudahan bisa dimengerti, terus belajar. Yang tadi dipelajari sambil dicoret-coret di rumah supaya lebih paham. Demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.